15 manfaat kacang tanah bagi kesehatan lansia. Di video kali ini, kita akan membahas 15 manfaat kacang tanah untuk kesehatan lansia, lengkap dengan cara mengonsumsinya yang aman, dan juga beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Sebelum kita lanjutkan, silahkan tuliskan nama dan usia Anda di kolom komentar di bawah, lalu ceritakan apakah Anda rutin makan kacang tanah? Cerita Anda bisa menjadi semangat dan inspirasi bagi orang lain. Makanan sederhana yang banyak dijual di pasar atau direbus di rumah ini ternyata menyimpan berbagai zat gizi yang penting untuk tubuh. Dalam satu genggam kacang tanah, terdapat protein nabati, lemak sehat, serat, vitamin E, niacin, magnesium, folat, serta seng. Dengan kandungan seperti ini, tak berlebihan kalau kita menyebut kacang tanah sebagai pelengkap sehat yang bisa dimasukkan dalam pola makan harian, terutama untuk lansia. Manfaat pertama, membantu menjaga fungsi kognitif. Seiring bertambahnya usia, kemampuan otak untuk mengingat bisa mulai menurun. Kacang tanah mengandung niacin, vitamin B, dan antioksidan yang mendukung sel-sel otak agar tetap aktif. Walau tentu tak bisa menghentikan proses penuaan, pola makan yang sehat, termasuk kacang tanah, bisa membantu menjaga kewaspadaan dan daya ingat. Manfaat kedua, mendukung kesehatan jantung. Lemak tak jenuh dalam kacang tanah dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Bila dikonsumsi secara rutin dan tidak berlebihan, terutama tanpa digoreng, kacang tanah bisa menjadi camilan sehat bagi lansia yang ingin menjaga tekanan darah dan menjaga pembuluh darah tetap lentur. Manfaat ketiga, membantu menjaga kadar gula darah. Kacang tanah memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga tidak cepat menaikkan kadar gula dalam darah. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang ingin menjaga kadar gula tetap stabil. Namun, tetap penting untuk mengonsumsinya dalam porsi kecil dan memperhatikan cara pengolahannya. Manfaat keempat, membantu mengendalikan berat badan. Meskipun mengandung lemak, kacang tanah juga kaya serat dan protein yang bisa menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Ini membantu mengurangi keinginan untuk terus makan atau ngemil. Untuk lansia yang ingin menjaga berat badan agar tetap ideal, kacang tanah bisa menjadi pilihan yang mendukung. Manfaat kelima, membantu menjaga kekuatan tulang. Kacang tanah mengandung magnesium dan fosfor yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang. Meski bukan sumber utama seperti susu atau ikan, jika dimasukkan ke dalam menu harian bersama sayuran dan makanan kaya kalsium lainnya, kacang tanah bisa ikut membantu tulang tetap kuat. Manfaat keenam, mendukung daya tahan tubuh. Tubuh lansia cenderung lebih mudah terkena infeksi ringan karena sistem kekebalan mulai melemah. Kacang tanah mengandung vitamin E dan zinc, dua zat yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh lansia. Bila dikonsumsi secara teratur, dapat membantu tubuh tetap kuat melawan gangguan ringan. Manfaat ketujuh, membantu memperbaiki suasana hati. Dalam kacang tanah terdapat triptofan, asam amino yang dibutuhkan untuk pembentukan serotonin, zat alami yang memberi rasa nyaman dan tenang. Lansia yang mengonsumsi kacang tanah dengan cara sehat dapat merasa lebih rileks dan tidak mudah cemas. Manfaat kedelapan, membantu melancarkan pencernaan. Kacang tanah kaya akan serat alami yang mendukung kerja usus, sehingga bisa membantu mencegah sembelit, masalah umum yang sering dialami di usia lanjut. Jika dibarengi dengan cukup minum air putih dan sedikit gerak tubuh, sistem pencernaan lansia akan lebih lancar. Manfaat kesembilan, membantu merawat kesehatan kulit dari dalam. Kandungan vitamin E dalam kacang tanah berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel-sel kulit dari kerusakan. Meski tidak bisa menggantikan perawatan dari luar, nutrisi ini bisa membantu kulit tetap lembab dan tidak cepat menua. Manfaat ke-10, mendukung proses regenerasi sel. Asam folat dan vitamin B kompleks dalam kacang tanah penting untuk pembentukan sel-sel baru. Ini membantu tubuh memperbaiki jaringan, menyembuhkan luka kecil, dan memulihkan energi setelah kelelahan. Manfaat ke-11, mendukung metabolisme lemak. Lemak tak jenuh tunggal dalam kacang tanah, membantu mengatur penggunaan lemak dalam tubuh. Bila dikonsumsi secara seimbang, dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat untuk metabolisme tubuh. Manfaat ke-12, membantu mengurangi risiko batu empedu. Studi menunjukkan bahwa konsumsi kacang-kacangan, termasuk kacang tanah, berhubungan dengan risiko lebih rendah terbentuknya batu empedu. Namun, ini bergantung pada keseluruhan pola makan, bukan sekedar konsumsi kacang tanah saja.
Manfaat ke-13, memberi asupan tambahan untuk pembentukan sel darah merah. Kandungan folat dan sedikit zat besi dalam kacang tanah mendukung pembentukan sel darah merah, yang penting untuk mencegah anemia ringan, terutama pada lansia yang kurang makan sayuran hijau atau daging. Manfaat ke-14, mendukung tekanan darah tetap stabil. Kandungan magnesium dalam kacang tanah dapat membantu relaksasi pembuluh darah. Konsumsi kacang tanah dalam jumlah wajar bisa ikut menjaga tekanan darah agar tidak mudah melonjak. Manfaat ke-15, memberi energi tambahan. Kandungan protein dan lemak sehat dalam kacang tanah membuatnya cocok sebagai sumber energi alami. Jika dikonsumsi di pagi atau sore hari, bisa membantu tubuh tetap bertenaga tanpa rasa berat seperti camilan yang digoreng atau manis. Namun, ada satu pertanyaan yang cukup sering muncul, terutama dari para lansia. Apakah kacang tanah aman untuk penderita asam urat? Ini penting untuk dibahas secara jelas, agar tidak menimbulkan salah paham. Kacang tanah memang termasuk dalam jenis kacang-kacangan yang mengandung purin, namun kadar purinnya tergolong rendah hingga sedang, tidak setinggi pada jeroan, daging merah, atau makanan laut tertentu. Artinya, bagi penderita asam urat ringan hingga sedang, kacang tanah masih boleh dikonsumsi dalam jumlah terbatas, asalkan tidak sedang dalam kondisi serangan nyeri akut. Yang perlu diperhatikan adalah porsinya. Konsumsi kacang tanah sekitar 1 genggam kecil dan tidak setiap hari, umumnya masih tergolong aman. Sebaiknya hindari mengonsumsinya bersamaan dengan makanan tinggi purin lainnya, dan jangan dalam bentuk gorengan. Jika asam urat sedang kambuh, sebaiknya hentikan dulu konsumsi kacang tanah, dan konsultasikan dengan dokter. Namun demikian, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan. Kacang tanah tidak cocok untuk semua orang. Beberapa orang bisa memiliki alergi terhadap kacang, meski pada lansia hal ini jarang terjadi. Selain itu, jika kacang disimpan di tempat lembab atau terlalu lama, bisa tumbuh jamur aflatoksin yang berbahaya bagi fungsi hati. Maka dari itu, simpanlah kacang tanah dalam wadah tertutup, kering, dan jauh dari sinar matahari langsung. Dan bagi Anda yang memiliki gangguan ginjal, penyakit hati, atau sedang dalam pengobatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menambahkannya dalam menu makanan harian. Agar manfaat kacang tanah bisa terasa optimal, ada beberapa tips penting. Pertama, pilih kacang tanah yang direbus atau disangrai tanpa minyak. Kedua, hindari kacang goreng atau yang diberi garam dan gula berlebihan. Konsumsi 1 genggam kecil, 3-4 kali dalam seminggu, cukup untuk mendukung kesehatan tanpa memberi beban berlebih pada tubuh. Dan jangan lupa, yang ketiga, selalu imbangi dengan sayur, buah, air putih, dan gerak ringan setiap hari. Pagi hari bisa jadi waktu yang baik untuk mengonsumsi kacang tanah sebagai penambah energi. Sore juga cocok untuk camilan sehat. Namun sebaiknya hindari makan kacang terlalu malam agar tidak mengganggu tidur. Masih ada mitos yang beredar di masyarakat, seperti anggapan bahwa kacang tanah menimbulkan jerawat, padahal belum tentu. Setiap tubuh punya reaksi yang berbeda, dan jerawat lebih sering disebabkan oleh hormon atau pola makan tak seimbang. Ada juga yang khawatir kacang tanah bikin gemuk. Padahal, justru kacang tanah bisa membantu mengatur nafsu makan, asal tidak berlebihan. Sekarang, silahkan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Anda bisa tuliskan nama dan usia Anda, lalu ceritakan bagaimana kebiasaan Anda dalam menikmati kacang tanah dalam keseharian. Misalnya kapan biasanya dikonsumsi, dalam bentuk apa, dan apa yang Anda rasakan setelahnya. Cerita seperti ini, meskipun singkat, bisa menjadi penyemangat bagi sesama yang sedang berusaha hidup lebih sehat dan bahagia di usia emas. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga ingin hidup sehat dengan cara alami. Jika ada bahan makanan lain yang ingin Anda ketahui manfaatnya, tuliskan di kolom komentar. Kami akan bahas di video berikutnya. Semoga Anda selalu diberi tubuh yang kuat, pikiran yang tenang, dan hari-hari yang penuh semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.